Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kegiatan pengajian berkala pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan dirangkai dengan silaturahmi 1 Syawal 1445 Hijriah dan pelepasan calon haji warga Muhammadiyah se-Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada sama-sama kita lihat kegiatannya. Di sini hadir Bapak Kapolsek untuk mengamankan perlintasan lalu lintas. Kegiatan ini berlokasi di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan atau yang mewakili, beserta Bapak Forkopimda Kabupaten Asahan. Selanjutnya Bapak DPRD Kabupaten Asahan, yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan beserta majelis dan lembaga, Ibu Pimpinan Daerah Asahan beserta majelis dan lembaga, Ortom tingkat daerah. Selanjutnya Bapak Camat Kecamatan Air Joman dan seluruh unsur muspika yang hadir. Kemudian selanjutnya Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Asahan beserta Ibu Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Asahan. Selanjutnya Ibu Lurah Binjai Serbangan. Kemudian Bapak Pimpinan Ranting beserta Ibu Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Asahan. Ibadah haji.
Inilah KBIH kita, yang karena itu kepada Bapak Ibu tolong dikenal wajah-wajahnya ini. Dan jangan lupa nanti tolong di-share nomor handphonenya. Dan kami atas nama pimpinan daerah ucapkan terima kasih. Beliau-beliau ini bekerja luar biasa, yang terus melakukan pembinaan. Mabrur tidak mabrurnya di tangan beliau-beliau ini. Jadi luar biasa ini, ya. Sesat tidak sesatnya jemaah haji kita ada di tangan mereka ini. Kemudian Bapak Muhtasar. Selanjutnya Bapak Hari Purnama. Selanjutnya Bapak Suyadi. Selanjutnya Bapak Jamal Walimin. Bapak Surahman. Bapak Untung Ramalan. Bapak Amiruddin. Bapak Agus Susilo. Bapak Julkifli Air. Bapak Darman. Bapak Saidun Sitorus. Kemudian dilanjutkan pada ibu-ibu. Yang pertama Bapak Ibu Rosinam. Kemudian Ibu Erlina. Kemudian Ibu Mahzuro. Ibu Diah Ayu Kartika. Ibu Sudarti. Ibu Sri Paini. Ibu Sri Wastuti. Ibu Nur Ainun. Ibu Rahmawati. Ibu Sumiati Lubis. Ibu Dumaria Siregar. Ibu Farida Hanum. Ibu Nur Hawani. Dan Ibu Hasni Kalsum. Ibu Ratnawati. Sulistiani. Ibu Sulistiani. Sulistiani kakak sebenarnya masih kakak-kakak, jadi nggak mau dipanggil ibu kan malah. Namanya masih kakak-kakak. Pengalamannya nanti aja. Baiklah, karena para calon jemaah haji kita sudah berada di tempat untuk dilakukan pelepasan, untuk itu kami mohon kepada Bapak Pimpinan PDM untuk mengawali melaksanakan pelepasan serta pemberian penali kasih. Untuk pemberian penali kasih kami juga mohon kepada Ibu Aisyah ya, untuk menyerahkannya kepada para calon jemaah haji yang wanita. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Pimpinan Wilayah, Bapak Bupati Asahan, beserta tamu para undangan. Alhamdulillah di hadapan kita saudara-saudara kita
orang tua kita, sahabat kita yang insya Allah akan melaksanakan rukun Islam kelima sebagai puncak pengamalan ajaran Islam sehingga sempurna menjadi seorang muslim. Nah, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Asahan tentu ingin menyampaikan beberapa pesan buat saudara kami, orang tua kami. Yang pertama, bulatkan niat beribadah ini semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka insya Allah apa yang Bapak Ibu niatkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Bapak akan meninggalkan keluarga, rumah dan sebagainya, bertawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang Bapak tinggalkan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak, cucu, dan keluarga-keluarga dekat kita. Kalaupun mau mengenang keluarga-keluarga kita nanti di multazam, di raudhah, di tempat-tempat yang mustajab doakan. Juga buat kami-kami yang sekarang ini yang belum menunaikan ibadah haji, supaya semua dapat panggilan dari Allah. Dan juga tidak kalah penting untuk bangsa dan negara kita tetap menjadi negara yang baldah, thayyibah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan kami kepada jemaah. Kemudian selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, yakinkan pada diri Bapak Ibu bahwa pertolongan Allah itu akan tetap berada bersama kita. Jadi gak usah khawatir dengan berbagai peristiwa yang mungkin akan terjadi. Semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini hanya diberikan kepada Bapak Ibu. Kewajiban ini hanya seumur hidup sekali. Apalagi untuk kita bangsa Indonesia ini, gak mungkin untuk melakukan ibadah haji akan datang. Karena memang kita punya kuota yang terbatas. Paling-paling umroh ya Pak ya. Jadi maksimalkanlah. Inilah haji pertama saya, inilah haji terakhir saya. Sebagaimana Rasul juga mencontohkan, haji pertama sekaligus menjadi haji wadah. Insya Allah Bapak Ibu nanti menjadi haji yang mabrur wal mabrur. Doa kita Ibu, kita iringi Bapak Ibu kita ini untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Allah nantiasa memberikan perlindungan, keberkahan, dan keadaan sehat sejak diangkat dalam proses kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu dengan Bismillahirrahmanirrahim kita resmi memberangkatkan Bapak dan Ibu jemaah calon haji kita dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sebagai pengacara, dan selanjutnya kami serahkan kepada rekan Polsek Camat Koramil, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ibu-ibu dari PD Aisyah, PC Aisyah, Ibu Lurah, agar kiranya dapat berkenan untuk ingin menyampaikan ucapan selamat, kami juga persilakan. Oh iya. Kemudian Bapak anggota DPRD dari fraksi PAN, kami juga persilakan Pak Sapariman. Kemudian dari PDM juga, ya, unsur PDM, Pak Yusri, Pak Abdul Munir, Pak Muhtar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Bupati Asahan yang disampaikan oleh Bapak Asisten 3 Bismillahirrahmanirrahim. yaitu Bapak Dr. Adus Muhuli Lubis. Assalamualaikum Mari sama-sama kita dengarkan warahmatullahi arahan wabarakatuh. dan kata sambutannya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, belum serentak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran wa ni'matallah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa ansari wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali yang sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Al-Ustaz Dr. Muhammad Qorib MA dan sekaligus sebagai Ketua atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang Al-Ustaz ini, Ketua ini sudah berulang kali kami ketemu dalam agenda-agenda kegiatan kemuhammadiyahan di Kabupaten Asahan. Pertama sekali Pak Ketua PD Muhammadiyah, kami sampaikan titip salam Pak Ketua PW bahwa seharusnya sesuai dengan undangan hadir bersama kita pada pagi hari ini adalah Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Taufik Zainal Siregar MSI. Tetapi beliau semalam berangkat tugas dan tadi malam pagi hari ini masih berada di luar kota, yakni di Brastagi. Oleh karena itu, titip salam Bapak Wakil Bupati kepada panitia, kepada Bapak Ketua PD Muhammadiyah Asahan beserta pengurus, kiranya tidak mengurangi rasa hormat, berikan satu amanah kepada kami untuk mewakili beliau. Kami selaku asisten administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan hadir mewakili beliau, dan kami yakin tentunya ada merasa kurang sempurna dan kurang lengkap karena bukan yang asli hadir. Jadi kami maklum itu, tetapi segala apa yang menjadi pemikiran yang disampaikan oleh Ketua tadi akan kami sampaikan. Yang sama kita hormati Bapak Ketua PD Muhammadiyah Asahan beserta Ibu pengurus daerah Asia beserta jajaran yang hadir. Kemudian hadir bersama kita Bapak Anggota DPRD Bapak Haji Syafriman yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian hormat kami yang semua pada unsur Prokopimda hadir yang mewakili Bapak Dandim. Tadi kami tahu keponakan beliau meninggal dunia. Izin dan saya naik dulu baru izin nanti pamit, saya bilang. Kemudian hadir bersama kita mewakili Prokopimda Bapak Kapolres, ya ini langsung Pak Ewolo selaku Kapolsek Erjoman. Kemudian hadir bersama kami sesuai dengan amanah bersama kami Bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Asahan Bapak Sofyan Manulang. Ini sesuai dengan perintah ini Pak Ketua. Jadi saya pun artinya membawa orang sesuai dengan amanah. Kemudian yang saya hormati Saudara Camat yang diwakili oleh Bapak Haji Sulaiman, sahabat seperjuangan kami ketika kami bertugas di kantor Camat Erjoman. Kemudian yang saya hormati Bapak seluruh pengurus cabang Muhammadiyah yang hadir dari seluruh wilayah Asahan pada kesempatan ini, dan Bapak Rahman selaku ketua, ini kawan seperjuangan kami, adik-adik kami ketika remaja masjid. Di saat itu kami jadi lurah di Binjai Serwangan. Beliau ini pengurus aktif selaku pemuda remaja masjid. Yang saya hormati Ibu seluruh pimpinan cabang Aisyah, khususnya Erjoman, dan seluruh pimpinan Aisyah kecamatan yang berhadir pada pagi hari ini. Kemudian orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir,
Di sini izin Pak Ketua pimpinan wilayah, salah seorang guru saya, Abang Anda Haji Sudirman Laksa, ini guru saya ketika di Madrasah Hajar Syokran atau Kisaran. Tentunya saya juga berdiri di hadapan ini berkat asuhan beliau, walaupun tidak lama, hanya 1 tahun waktu itu. Dan kemudian yang saya hormati para alustaz, jadi banyak bergabung Pak Yusri, alustaz, Adinda, alumni Timur Tengah, kami sering bersama ketika tim Chef Ramadan, bahkan di jamaah-jamaah yang lain. Kemudian tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hadir bersama kita mewakili lurah. Ini staf saya dulu, beliau adalah koordinator kolektor PBB waktu saya lurah. Hadir umumnya orang-orang tua kami, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang berhadir pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak ada kata yang paling indah dan tertinggi selain ucapan puji dan syukur kepada makhluk kepada Kholiknya atas pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ridhoi dalam kegiatan silaturahim Syawal 1445 Hijriah dan pengajian berkala Muhammadiyah Asahan yang bertepatan pada tanggal 5 Mei 2024. Insya Allah kita yang berhadir ini adalah satu majlis yang dimuliakan Allah, yang insya Allah kita tergolong sebagai abdan syakuro, hamba yang tak bersyukur. Kemudian salawat beriring salam sama kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yakin tanpa ragu bahwa pertemuan kita ini adalah merupakan sunnah beliau. Di antaranya adalah silaturahim. Terlebih kita hari ini berada pada tanggal 26 Syawal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kalaupun istilah halal lebih halal ini hanya berada di Indonesia, tetapi sudah merupakan namanya satu kebiasaan dan berbagai hikmah fadilah kebaikan kita dapatkan. Saya berbangga dari Tanjung Balai, waktu saya cuma Tanjung Balai hadir di sini, ketemu. Artinya apa? Kalau bukan lewat nuansa ini saya tidak ketemu. Saya bertemu dengan sahabat saya dari Meranti, Ibu Sulastri ada di dalam. Ya kan, kemudian Ibu Fahrianti yang juga ini sahabat kami ketika di Dinas PP dan KB. Jadi artinya apa? Beruntunglah kita yang hadir pagi hari ini. Semoga bekal ini salah satu kita harapkan kita sebagai umat Muhammad akan mendapat syafaat daripadanya di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, istimewa Bapak Ketua, ini abang senior kami. Ketika saya tingkat 1, beliau udah tingkat 3 ini, Pak Ahyar, Dr. Ahyar. Tentunya tidak banyak kami sampaikan dalam sambutan ini. Pertama, tentu kita hari ini berada masih pada bulan Syawal, bahwa setidak-tidaknya dari kegiatan silaturahim ini ada 3 konsep yang perlu kita bangun barangkali. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Tentu kegiatan silaturahim yang kita retas pagi hari ini dengan pengajian akbar berkala hari ini, tentunya itu adalah merupakan satu ajang silaturahim yang itu tidak lain adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Yakin ukhuwah Islamiyah kita bangun, Allah pasti ridho. Yang kedua, setidak-tidaknya dengan kegiatan ini kita membangun ukhuwah basyariah. Jadi kalau Pak Ahyar tadi konteksnya barangkali dengan ukhuwah hubungan horizontal, saya mengambil konsep ukhuwah basyariah. Artinya apa? Dengan bulan Syawal ini kita bisa membangun pembangunan umat tanpa terkecuali bukan hanya kalangan Islam, tetapi bagaimana hablum minan nas kita baik sesama umat Islam, baik satu organisasi, baik berlain organisasi maupun umat yang lain. Baru yang ketiga, setidak-tidaknya dengan kegiatan ini kita bisa membangun satu konsep ukhuwah watoniyah, cinta kepada tanah air.
ada satu harga mati tadi dari konsep Bapak Ketua. Artinya apa? Kita kegiatan pada hari yang mulia ini salah satunya adalah membangun kondusivitas secara nasional, ukhuwah kepada negara. Nah, inilah barangkali yang perlu kita tanamkan. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami sampaikan Pak Ustaz, Pak Ketua, bahwa perlu kita jaga satu komitmen persaudaraan kita yang kuat. Jaga silaturahim. Perbedaan itu wajar, tapi perpecahan itu tidak baik. Jadi berbeda wajar. Jadi Pak Ketua izin, saya orang Loslia, tapi anak saya titipkan TK-nya di Muhammadiyah. Ketika saya lurah Binjai Serbangan, putri saya yang pertama itu digodok di TK Aisyah. Ya, waktu itu apa namanya? Ya TK Aisyah yang saya tahu. Aba. Dan membawa putra saya juga di sini. Ketika itu juara deklamasi di Provinsi Sumatera Utara, juara 2 Sumatera Utara. Yang hari ini beliau sudah selesai di IPDN dan tugas di Kemendagri. Putra dari sini, jadi artinya keluarga pulang di sini. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang perlu kita bangun, ukhuwah Islamiyah itu. Dan ukhuwah watoniyah itu tentu Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan izin bahwa pemilu Pilpres sudah berlalu. Perlu kita bangun satu ukhuwah, ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Alhamdulillah Indonesia kondusif aman. Itu konsep Pak Ketua tadi. Nah, perlu kami sampaikan saat ini sudah masuk namanya tahapan untuk persiapan pemilu kada untuk kabupaten, kota, dan provinsi. Yang Bapak undang hari ini, Bapak Taufik, itu Wakil Bupati. Kalau tak salah saya, beliau juga mendaftarkan sebagai calon ini. Saya bukan promosi, bukan informasi, hanya menyampaikan. Jadi Bapak Taufik, beliau kalau tak salah sudah mendaftar Pak, selaku Wakil Bupati. Dan beliau, ini mohon maaf, satu kebanggaan kita. Bapak Haji Risudin jadi Bupati itu mantan camat Erjoman. Pak Rahman tahu itu, ya Pak Rahman? Dan hari ini Bapak Taufik selaku wakil, beliau adalah mantan camat Erjoman. Kok ketawa Bapak Ibu sekalian ini? Berarti ini ada kata batin ini Pak Ketua. Jadi mantan camat Erjoman. Waktu itu saya lurah Binjai Serbangan. Jadi beliau titip salam, mohon izin beliau memang tugas juga pada hari ini tidak bisa hadir. Makanya saya harus kemari dan beliau sampaikan tentunya kecewa warga Muhammadiyah, tapi bukan unsur sengaja, tapi faktor memang tugas yang tak bisa diabaikan dan diwakilkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini, jadi pemilu kada ini kan cukup ke akar rumput Pak Ketua. Saya berpesan, kita jaga ukhuwah kita. Jadi persaudaraan kita jaga. Jangan faktor berbeda pendapat kita pecah. Walaupun tidak mungkin kita satu pendapat, kira begitu. Nah, ya kan Pak Ketua? Berbeda pendapat wajar. Nah, jadi ini kita jaga. Yang kedua, Pak Ketua, tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa insya Allah akan dibangun perguruan tinggi, dan itu sudah sudah proses ke dikti ya Pak ya. Pak Ketua juga ini tadi menyelorokan pemerintah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Bapak Haji Surya BSC selaku Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bapak Taufik sudah menyiapkan lahan untuk berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah Kabupaten Asahan. Sudah. Ya. Jadi tinggal mengukur kita Pak Ahyar. Nah, ya. Jadi Pak Ketua, jadi Pemkab Asahan, baik Muhammadiyah, baik Al-Wasliyah, baik Nahdlatul Ulama maupun agama yang lain tetap mengayomi dan diberikan fasilitas ini. Pak, dari mana tanahnya Pak? Itulah upaya Pemkab Asahan untuk melepaskan HGU yang ada di perusahaan Bakri untuk mendirikan perguruan tinggi dan kantor-kantor yang ada di Kabupaten Asahan. Nah, jadi saya kira cukup erat. Jadi Pak Ketua, nanti kami hari Senin Kopi Morning kami sampaikan bahwa pengurus Muhammadiyah sudah siap untuk turun lapangan mengukur di mana sebenarnya. Ya kan Bu?
Tapi yakin Pemkab Asahan tidak ada dusta di dalam dadanya. Yakin itu. Jadi Pak Ketua, nanti Bapak silaturahim insya Allah bisa kita mendampingi ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan di organisasi keagamaan kita Pak. Ya, baik Nasrani maupun Muslim. Waktu kita acara di Gedung Serbaguna yang menghadirkan narasumber dari pusat itu kan merupakan anggaran dari Pemkab. Jadi Pak Ketua, yakinlah Bapak. Dan kita yakin Muhammadiyah di bawah pimpinan Bapak Dr. Ahyar insya Allah akan makin berkembang. Insya Allah. Dibantu oleh bapak-bapak, tokoh-tokoh yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pesan kami terakhir, mari kita bersama menjaga komitmen ya, silaturahim yang kuat. Setidak-tidaknya ada silaturahim dan halal bihalal ini adalah latar belakang sejarah yang tidak dimiliki oleh semua umat. Kenapa? Halal bihalal itu hadir karena ada satu perjuangan namanya Ramadan. Oleh karena itu Ramadan goal finalnya jelas takwa. Insya Allah kita yang berada di depan halaman Masjid Takwa ini insya Allah menjadi la'allakum tattaqun. Amin. Jadi ini setidak-tidaknya harapan kita, mari kita bangun. Insya Allah kita selamat dunia wal akhirah. Kabupaten kita, desa kita, keluarga kita, negara kita insya Allah menjadi satu wilayah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Demikian apa yang kami sampaikan. Izin Pak Ketua, kami tak terlalu berani menyampaikan banyak. Saya tidak mau melebihi gerbong Pak. Saya gerbong tidak boleh melebihi induk. Jadi izin nanti kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram yang pagi hari ini beliau ini adalah kandidat profesor ya Pak. Insya Allah. Jadi beruntung kita Pak. Yakin kita duduk dalam satu majlis orang pintar, insya Allah kita akan pintar. Bapak kalau mau harum, duduk dengan majlis orang jual minyak wangi, insya Allah wangi. Yakin itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari kata sambutan Bupati Asahan yang diwakili oleh Bapak Dr. Rusmuhili, yaitu asisten 3 Pemkab Kabupaten Asahan. Kan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz dalam kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. silaturahmi 1 Syawal 1445 Hijriah. Assalamualaikum calon jemaah haji warahmatullahi warga Muhammadiyah wabarakatuh. Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih.
Wa qala aydan ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Bupati yang pada pagi menjelang siang ini diwakili oleh Pak Asisten yang sudah menyampaikan kata sambutan yang sangat luar biasa dan mencerahkan di hadapan kita semua. Dan dari yang beliau sampaikan, kita mencermati ada sebuah varian baru di Muhammadiyah ini, yaitu mual. Mual itu adalah Muhammadiyah Al-Wasliyah. Kenapa saya mengatakan beliau merupakan varian baru yang disebut dengan mual? Karena anak-anak beliau itu mengecap pendidikan di Muhammadiyah, sementara beliau sendiri adalah tokoh Al-Wasliyah. Tapi kita berharap meskipun beliau tetap Al-Wasliyah, tapi nanti ke depan anak-anak beliau menjadi aktivis Muhammadiyah. Dan beliau akan menyampaikan sebuah desain besar dari legasi yang akan ditinggalkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan berupa sebidang tanah yang sebenarnya juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Bupati pada kita. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud secara baik, karena hubungan institusional, kemudian hubungan psikologis antara keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan dengan pemerintah Kabupaten Asahan sangat dekat. Dan ini harus kita rawat secara baik. Saya, Pak Ketua PDM, sudah tidak terhitung lagi berapa kali saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah hadir di Asahan ini. Belum lagi saya, Pak Asisten, pernah kuliah kerja nyata di Lubuk Palas selama 3 bulan penuh. Dan posko utama kami itu di Binjai Serbangan. Meskipun saya kelahiran kota Binjai, tapi ada Binjai yang lain, yaitu Binjai Serbangan. Dan mungkin Pak Asisten juga pernah ke Silobuntu, Silulama. Saya berkali-kali ke Silobuntu dan Silulama. Dan itu sangat-sangat luar biasa mengesankannya bagi kami. Dan mudah-mudahan Pak, mohon dukungan, semoga keinginan kita untuk mendapatkan sebidang tanah dari pemerintah Kabupaten Asahan bisa terwujud secara baik. Dan mudah-mudahan ini tidak berada pada tataran narasi, tapi juga pada tataran implementasi. Karena ada juga dalam konteks politik, ada sebuah buku yang sangat besar, saya agak lupa itu namanya. Di dalam buku itu dijelaskan, para politisi itu akan mengatakan apa yang diucapkan dengan yang diimplementasikan itu berbeda. Palestina habis-habisan. Nah, sementara negara-negara Arab yang lain itu, Bapak Ibu, karena kepentingan politik, kemudian kepentingan ekonomi dan seterusnya, tidak memberikan dukungan kepada Palestina secara total. Hanya Indonesia dan Iran. Makanya kemudian sekarang Palestina. Saat ini dilaksanakan pengumpulan dana untuk pembangunan renovasi Masjid Taqwa Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak KBIH yang sangat luar biasa tadi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang yang gemar infak dan sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
yaitu orang-orang yang gemar infak dan sedekah untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan dalam hidup ini,